kasihnya kepada kita. Jangan kau ingatlah akan kebaikannya, kasih setianya membuatku bahagia. Dia akan memuliakannya, pujilah nama-Nya, kerajaan Raja, nyanyilah bahagia, nyanyilah haleluya. Kasih hatiku saksikan cintanya selamanya. Kasihnya kepada kita, jangan kau ingatlah akan kebaikannya, kasih setianya membuatku bahagia. Dia akan kemuliaannya, pujilah nama-Nya, kerajaan Raja, nyanyilah bahagia, nyanyikan sorak haleluya. Pujilah Tuhan, kasihnya di hatimu, dan semua saksikan cintanya selamanya. Pujilah Tuhan, kasihnya di hatimu, dan semua saksikan cintanya selamanya, selamanya. Haleluya. Baik, selamat malam. Selamat bergabung bagi yang bisa bergabung secara live. Dan selamat malam juga bagi yang akan ikutinya pada jam-jam kebaktian yang lain. Kita akan sudah mulai kebaktian doa kita dari Gereja Baptis Independen Indonesia, Salom 3, Karangtengah. Kita akan mulai, kita buka lagu nomor 35. 35.
Sebentar. Sebentar ya. Iya. Oke. Memuji Tuhan nomor 35. Aku ingin menyanyikan. Dari nyanyian pujian kita nomor 35. Aku ingin menyanyikan. Aku ingin menyanyikan. Ya, 1, 2, 3. Aku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih. Surga indah ditinggalkan, tersalib di Kalvari. Ya, aku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih. Ya, bersama kaum tebusan pada pantai surgawi. Ku sesat bagaikan domba, hidupku tak menentu. Tapi Yesus Sang Gembala meluruskan jalanku. Ya, ku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih. Ya, bersama kaum tebusan pada pantai surgawi. Saat ku mendapat luka, disembuhkannya lekat. Aku bimbang karena buta, tapi Yesus pelepas. Ya, ku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih. Ya, bersama kaum tebusan pada pantai surgawi. Tuhan Yesus kan menjaga hingga ajal menjelang. Aku pasti diantarnya dengan aman ke seberang. Ya, ku ingin menyanyikan kisah mulia Al-Masih. Ya, bersama kaum tebusan pada pantai surgawi. Ya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali berkumpul walaupun melalui live streaming. Biarlah Kau memberkati saudara kami dimanapun mereka berada yang bisa mengikutinya secara live ataupun yang akan menyaksikan pada jam-jam yang lain. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada, biarlah berkat lindungan Tuhan. Dan pimpin kami dalam bagian doa malam hari ini. Biarlah Kau yang memberkati dari awal pada akhirnya, dan berkat kamu yang telah kami dapatkan. Terima kasih Bapa, dan nama anak Yesus Kristus dalam saat kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan. Ya. Nomor 33. Mulia namamu Tuhan. 33. Mulia namamu Tuhan. Juru selamat yang kupuja. Ya. 1, 2, 3. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha mulia namamu. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan.
terang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para suci tiap bangsa kan memuji namamu. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela kau turun dan mati bagi orang berdosa. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Ya Tuhan juru selamatku, datang bersemayamlah. Pimpinlah kerajaanmu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Amin. Ya. Baik, kita akan menemukan firman Tuhan ya. Kita ambil dari Kejadian ya, pasal 25 ya. Kalau Rabu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai Esau ya, sekarang kalau nggak bicara Yakub ya kayaknya kurang adil, kurang pas ya. Kita akan bicara mengenai Yakub ya, Yakub. Jadi saudara kembarnya Esau. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 23 ya. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 23. Jadi kita khusus sekarang mengenai Yakub ya. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan Kejadian 25 ayat 19 sampai 23. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya,
dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, itulah. Sampai situ bacaannya. Dan di sini kita melihat bahwa ayat 19 itu dimulai dengan riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Jadi kitab Kejadian ini mengkhususkan secara khusus menceritakan mengenai anak Abraham, yaitu Ishak ya. Jadi anak yang lain tidak diceritakan secara rinci. Dan di sini dikatakan bahwa Ishak umur 40 tahun itu mengambil istri ya, Ribkah namanya, dari Padan Aram, itu anak Betuel dikatakan. Dan ya, di situ dikatakan bahwa ayat 21, Ishak, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Nah ini, jadi Ishak suami yang baik itu berdoa ya untuk istrinya. Loh, kenapa istrinya didoakan ya? Nah, rupanya sebab istrinya itu mandul. Nah, itu jadi Ishak mendoakan istrinya, salah satu penyebabnya itu karena istrinya mandul. Artinya dia tidak bisa punya anak ya. Kalau sekarang ya, kalau perempuan gak punya anak ya mungkin dia berusaha ya untuk mencari pengobatan ya segala macam ya. Kalau kita kebiasaan di Indonesia, di timur itu biasanya minum jamu-jamuan ya, banyak minum jamu dan segala macam ya untuk supaya wanita atau istri kita atau segala pasangan hidup kita itu ya bisa hamil ya, mandul. Kebanyakan ya kasus-kasus mandul itu ya tergantung ya, kadang-kadang dari pihak laki-lakinya ataupun dari pihak perempuannya. Nah, rupanya di sini dikatakan bahwa dari pihak Ribkah ya nggak bisa hamil, yaitu mandul. Nah, loh, gimana ini? Padahal Tuhan sudah janji kepada Abraham ya bahwa Abraham keturunannya akan jadi banyak ya, seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi ternyata ketika Abraham sudah memiliki anak Ishak dan Ishak sudah punya istri, lah kenapa istrinya mandul ini? Apakah janji Tuhan itu tidak akan digenapi ya? Kenapa? Karena Ishak ternyata istrinya mandul dan kemungkinan tidak bisa punya anak, dan program Tuhan nggak berjalan ya melalui Abraham, Ishak ya, dan stop sampai situ. Nah, tetapi rupanya Ishak juga nggak mau tinggal diam. Dia datang kepada Tuhan ya, dia berdoa kepada Tuhan, dikatakan karena istrinya mandul, sebab istrinya itu mandul ya. Tepat itu. Sebetulnya pun ya, kalau kita, karena kita tahu ceritanya sekarang ya, Ishak nggak berdoa pun ya, Tuhan pasti membuat Ribkah pasti hamil. Tetapi kita di sini melihat ya, diajarkan oleh firman Tuhan bahwa ketika menghadapi masalah persoalan itu ya, walaupun Tuhan pasti tolong ya, tetap harus datang kepada Tuhan ya. Seperti Ishak ini, dia udah dengar pasti janji Tuhan itu kepada bapaknya ya, Abraham pasti memberitahukan juga kepada Ishak bahwa nanti kamu akan diberkati Tuhan ya, menjadi banyak itu. Dan Ishak juga tahu, tetapi Ishak pun ya sepanjang hidupnya itu melihat istrinya juga mandul ya, dia tepat datang kepada Tuhan ya, kepada Yehova itu, Elohim ya, atau Adonai lah dalam bahasa Ibrani-nya. Datang ya, dan dia katakan berdoa ya, datang dalam doa. Dan ini enaknya ya,
dikatakan Tuhan itu mengabulkan doanya itu ya. Ishak datang kepada Tuhan, dia ada katakan Tuhan mengabulkan doanya itu ya. Apa doanya? Yaitu istrinya tidak jadi mandul tetapi mengandung ya. Bahkan dapat bonus itu, mengandungnya anaknya nggak satu tapi dua ya sekaligus ya, anak kembar dikatakan di situ ya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung itu ya, jadi mengandung. Dan tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, nah itu ya. Jadi ketika Ishak sudah berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Ternyata anak yang dalam perut Ribka itu, yang dikandungnya itu ada dua ya, anak kembar. Kita tahu dua sekarang ya, memang kembar itu bisa lebih karena dua kita tahu ya, Esau dan Yakub ya. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa di dalam kandungan Ribka anak itu bertolak-tolakan ya. Mungkin kalau sekarang istilahnya itu berantem dalam perut ya. Ya mungkin main tendang-tendangan tuh kakinya, kita nggak tahu ya. Pokoknya bertolak-tolakan ya. Udah nggak akur, dalam perutnya udah kagak akur ya. Nah, dikatakan di situ. Nah, ketika seperti itu rupanya itu sangat apa ya, mengganggu sekali bagi ibunya ya. Sampai dia ungkapkan begini, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Nah, karena saya laki-laki, nggak tahu ya, mungkin wanita yang pernah mengandung itu ya, pasti tahu itu, mengandung anak kembar atau apa. Ya bagaimana rasanya tuh kalau anaknya itu dalam rahimnya itu ya saling apa ya, bergerak ya, tolak-tolakan itu pasti yang ibu-ibu pasti tahu tuh. Sehingga seperti Ribka ini sampai mau mati itu yang buat apa hidup itu kalau dalam perutnya ini anaknya udah berantem misalnya ya, udah musuh ya, udah musuhan gitu. Nah, dia sampai mengungkapkan bagaimana ini kalau terus seperti ini ya, anaknya itu nggak aku dalam perut, dan dia katakan ya mengapa aku hidup itu ya. Jadi lebih baik Ribka nggak usah hamil maksudnya ya, kalau kemarin sudah mandul tetapi diberkati Tuhan, sudah hamil, mengandung, tapi ternyata anak dikandungnya itu malah tidak akur gitu dalam perut udah nggak akur ya, gimana ntar udah keluar gitu maksudnya. Nah, tetapi setelah itu dia bilang, dan ia, nah ini Ribka, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, ini bagus ya. Ishak suaminya ketika melihat Ribka itu mandul, dia datang berdoa kepada Tuhan. Ribka juga istrinya ketika sudah mengandung dan menghadapi masalah yang dia alami, yang Ishak juga nggak tahu mungkin ya karena nggak merasakan, dia juga pergi atau kalau seperti di atas berdoa ya kepada Tuhan, dikatakan minta petunjuk Tuhan, ya itu sama juga berdoa maksudnya ya. Jadi Ishak juga berdoa, Ribka juga berdoa kepada Tuhan ya. Itu dua-duanya bagus. Artinya kita lihat bisa buktikan bahwa pemilihan Ishak ya mengambil istri dari keluarga ya, di keluarga mereka ya di Padang Aram itu pemilihan yang tepat ya. Karena apa? Karena baik Ishak ya menyembah kepada Tuhan, Ribka pun ya menyembah kepada Tuhan. Itu mudahnya kalau mencari istri yang seiman maksudnya ya. Sama-sama dua-duanya menyembah kepada Tuhan. Makanya Ribka sama Ishak sama Ribka nanti itu nggak suka ya Esau itu mengambil istri dari orang Kanaan, bukan karena memang orang Kanaan itu jelek-jelek ya, tetapi ini intinya bahwa orang-orang yang tidak seiman itu akan menyulitkan ya kalau mereka ada masalah ya, tidak minta kepada Tuhan. Di sini kita dikasih contoh bagus sekali nih. Ishak ketika lihat Ribka mengandung tidak bisa mengandung, mandul, dia datang kepada Tuhan. Ribka ketika dia menghadapi masalah dengan kandungannya,
juga datang kepada Tuhan. Istilah itu minta petunjuk Tuhan ya, minta petunjuk Elohim, Yahweh atau Yahweh lah itu Adonai sebutannya ya. Karena pada waktu itu banyak sekali kalau mereka mau pilih minta petunjuk pada siapa kan dewa-dewa itu banyak zaman itu ya, tetapi Ishak Ribka memilih dia datang kepada Tuhan, kepada Yehova ya, kepada Adonai itu. Dan dikatakan di sini firman Tuhan kepadanya ayat 23, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Nah ini ya, Tuhan sudah tahu dalam perut Ribka itu ada dua bangsa ya dalam kandungannya. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu itu ya. Jadi ada dua bangsa, kemudian dua suku bangsa itu akan berpencar di dalam rahimmu. Itu sebabnya makanya itu bertolak-tolak maksudnya ya. Nah, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Artinya, walaupun mereka kembar, wajahnya mirip sama, tetapi salah satunya akan lebih kuat daripada yang satunya gitu ya. Kuat apanya ya kita nggak tahu, apa kuat badannya ya atau kuat, tapi yang jelas kuat salah satu apa ya. Nah ini dikatakan, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Oh rupanya kuatnya seperti itu, artinya yang tua itu akan menjadi hamba ya kepada anak yang muda. Artinya ya kalau kembar kan lahir duluan itu lebih tua, kemudian belakangan lahirnya satu lagi, itu berarti yang lebih muda ya, yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung akan menjadi hamba sama yang bungsu itu ya. Nah itu yang Tuhan beritahukan kepada Ribka dari jawaban doa Ribka. Dia kan minta petunjuk Tuhan. Tuhan kasih petunjuknya bahwa walaupun dalam rahim kamu ini anak bertolak itu, memang itu faktanya ada dua bangsa dalam perut kamu itu. Ya, yang satu akan menjadi hamba ya dari yang lain ya. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih posisinya lebih lemah ya. Tuan dan hamba kan adanya tuan dan hamba, artinya anak yang muda akan menjadi tuan dari anak yang lebih tua ya, yang bungsu menjadi tuan dari yang sulung itu ya. Dan itulah jawaban Tuhan ya. Kalau kita lihat selanjutnya, setelah genap harinya akhirnya ya Ribka itu melahirkan ya. Jadi jelas sekali ketika sudah keluar itu anak ya, yang pertama keluar itu adalah Esau, dikasih nama ya. Dan yang berikutnya itu adalah Yakub. Sudah jelas siapa yang jadi hamba, siapa yang jadi tuan, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah ya. Nah, dari situ sebetulnya Ishak sudah mengerti ya, berkat itu harus diturunkan kepada siapa. Itu nanti kita akan lanjutkan ya pada jam kebaktian yang akan datang. Jadi kita tahu di sini ada, kita mengambil pelajaran apa? Sikap dari Ishak dan Ribka ya. Ketika mereka menghadapi masalah ya, Ishak sebagai suami Ribka itu melihat istrinya mandul, dia nggak cari alternatif itu pengobatan ya dari dukun-dukun yang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan dan Tuhan kasih jawabannya langsung itu, tokcer ya, Ribka langsung mengandung. Nah ketika Ribka juga menghadapi masalah ya, dia nggak cari kemana-mana, dia juga datang kepada Tuhan ya, dia minta petunjuk sama Tuhan dan Tuhan kasih jawabannya. Nah itulah contoh yang baik ya, kalau suami istri saling mendoakan dan doanya juga sama tujuannya itu kepada Tuhan ya. Kalau memang punya pasangan yang seiman, itu yang paling bagus ya, dua-duanya itu menyembah kepada Tuhan. Kalau satunya bukan seiman, akan banyak masalah akan timbul. Tapi kalau seiman itu kemungkinan besar ya, bisa dilihat dari contoh Ishak dan Ribka ya. Makanya
kalau kita mencari pasangan ya cari yang seiman ya, minta sama Tuhan ya. Buktinya aja Ishak, Ribka bisa kok ya datang kepada Tuhan, dia bisa dapat yang sesuai dengan apa yang dia doakan ya. Bagi yang belum punya pasangan juga ya harusnya seperti Ishak dan Ribka, datang sama Tuhan dan Tuhan pasti akan kasih jawaban yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itu aja firman Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan ya. Sebelum kita berdoa, ya nomor 32. 32 kita nyanyikan. Nomor 32, puji namanya. 32 yang kita 1000 lidah berpadu ya. 1, 2, 3. 1000 lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan, sekalian nyanyi bagimu. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, nama Yesus menghiburkan. Terpujilah nama Tuhan, dan nyanyian kesayangan. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, kuasa dosa binasa. Terpujilah nama Tuhan, bersihlah najis dan noda. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Iya. Baik, kita akan masuk dalam dosa tapi nggak di live-kan ya, nggak ditayangkan. Saya hanya menyampaikan bahwa doa, nanti berdoa masing-masing di rumah masing-masing ya. Kita berdoa untuk bangsa negara kita ya, agar Tuhan memberkati ya pemerintah mengatasi masalah pandemi ya, virus corona ya, di Jakarta khususnya ya. Jawa Bali itu masih diperpanjang ya, level 4 itu sampai tanggal 16, tetapi sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Saya di Jakarta itu sekat-sekat itu sudah mulai ditiadakan ya. Tadi saya juga jalan dari rumah ya ke Tangsel ya, Tangerang Selatan, itu memang tempat-tempat penyekatan itu sudah mulai diberes-beresin ya, sudah mulai nggak ada itu apa tuh yang merah-merah itu untuk jaga-jaga. Artinya memang betul ya, pemerintah sudah berikan pelonggaran sehingga masyarakat sudah mulai ramai ya di jalan. Sekarang udah mulai macet itu ya, artinya ke arah yang lebih normal lagi akan siap, asal memang masyarakatnya udah banyak yang divaksin ya. Jadi jangan takut divaksin itu. Kalau sudah semakin banyak yang divaksin ya, sudah mendekati jumlah ya yang dipersyaratkan itu, nah itu otomatis ya nanti penyekatannya juga akan kembali normal ya. Jadi memang harus bertahap seperti itu. Dan doakan supaya pemerintah selalu mengambil kebijakan ya yang membuat masyarakat kita juga semakin sehat ya. Nah, kita doakan juga ya saudara kita yang mungkin gara-gara ada pembatasan ya, PPKM itu, ada yang mungkin pekerjaannya
menjadi hilang ya, karena mungkin perusahaannya juga pemasukannya berkurang ya, kita doakan supaya dapat pekerjaan yang baru ya, dan juga mungkin pendapatannya juga berkurang ya, karena juga pekerjaan harus dari rumah ya, nggak ada kegiatan, jadi dikurangin mungkin gajinya dan segala macam. Kita doakan supaya tetap berkat Tuhan juga mengalir ya. Kita doakan juga mungkin ada yang sakit ya, yang kurang sehat, ya kita juga mendoakan supaya mereka sembuh. Tadi juga saya kemarin ikut Zoom ya, pendeta Tambunan ya yang sakit juga ya, dirawat, itu kita doakan supaya Tuhan memulihkan kesehatannya sehingga dapat kembali pulih seperti sedia kala ya. Kita doakan juga mungkin dari antara teman-teman kita ada yang sakit ya, biarlah mereka juga dipulihkan Tuhan ya kesehatannya. Kita doakan juga untuk PNN di Salom 2 ya, Keduren, Purworejo, sudah mulai kebaktian offline ya, sudah minggu lalu ada yang sudah ada hadir ya, walaupun sedikit-sedikit tetapi sudah mulai kembali normal. Kita doakan minggu depan ini juga ya mereka kembali bisa hadir ya, yang sakit-sakit juga mereka juga disembuhkan Tuhan ya, dipulihkan kesehatannya. Dan kita berdoa juga untuk jemaat kita ya di Karangtengah, biarlah kalau sudah bisa dimulai kebaktian offline nanti akan diumumkan ya sama Peta Guntur, itu biarlah semua yang kita ambil ya kebijakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Doakan juga kalau memang Tuhan berkenan ya ada pembeli yang akan membeli tempat itu, biarlah juga Tuhan juga menyediakan ya tempat yang baru yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya lihat di sini ya di komentar nggak ada yang minta didoakan ya, kita doakan aja semuanya, nanti tambahkan sendiri ya di tempat masing-masing agar doa kita juga bisa kita sampaikan kepada Tuhan seperti ya Ishak dan Ribka ya, kita datang kepada Tuhan ya. Nah itu saja untuk malam hari ini, saya ucapkan selamat berdoa ya, selamat malam, Tuhan memberkati.